Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan ya. Yusril sebut partai ideologis cuma PDIP dan PBB, lainnya tidak. Kenapa begitu? Ada apa begitu kan? Kok memojokkan partai lain begitu? Wah, ini sudah ada memainkan peran kepada partai-partai lain begitu kan ya. Partai ideologis cuma PDIP dan PBB. Kok PBB partai ideologis kok tidak masuk menjadi di parlemen begitu, kok menjadi 0, begitu. Itu kan tertawa melihat hal seperti ini. Yusril kok bisa ngelawak seperti ini begitu kan ya. Tetapi inilah komentar-komentar Pak Yusril ya, kita harus hargai itu karena kita berada di demokrasi kita begitu. Tapi lucu begitu kan. Kok muncul setiap pilpres begitu kan. Ya, itulah politik hari ini begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Yusril sebut ya partai ideologis cuma P3 dan PBB, lainnya tidak. Ini biarin aja, dia kan lagi menghibur diri, gagal masuk parlemen tiap pemilu. Rakyat nggak tahu banyak tentang ideologis, taunya keadilan mudah didapat ya, pendidikan murah ya, lapangan kerja lancar, sembako dan BBM murah, bisa bikin rumah murah atau gratis, makan bergizi dan berakhlak mulia, jalan-jalan mulus, ibu hamil dan balita dijamin keselamatannya dengan gizinya, nggak ada pajak. Ternyata gelar tidak membuat orang menjadi cerdas. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan pro dia kena tamparan keras begitu ya. Anda orang pandai tapi ini ya. Tapi iya kenapa jadi penjilat sih bang? Anda profesor pintar harusnya lebih vokal kalau tidak ada keadilan ya, biar partai Anda punya suara rakyat. Maaf Prof, sudah ngaco sekarang, sudah netek sama mboknya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra. Tapi saya bacakan ini adalah dari netizen begitu kan ya. Semoga Pak Yusril nonton ini begitu biar tertawa juga begitu ya. Bahkan ya pantasan PBB jadi partai tak mau ya di parlemen, banyak banget ya di PBB ini. PKI itu ideologi kayak apa ya? Ini banyak sekali ya. Anda bro Yusril ya, orang pandai yang gagal membuat partai PBB tinggal elektabilitas, bahkan kalah kondang dengan P3 ini. Maklum ya, kutu loncat mana yang bikin cuan, mana hantu mau tele yang penting menguntungkan, bukan gitu Pak. Benar juga begitu kan ya. Ya sudah, di situ ambil ideologinya. Justru bilang PDIP dan PBB, Romi bilang PDIP dan P3. Mungkin yang betul PDIP, P3 dan PBB. Ini komentar-komentar netizen begitu. Ada apa begitu kan ya. Tak sampai ya sebagai bangsa kita tidak seperti itu juga kali ya. Kasihan mungkin karena situasi terjadi perubahan sangat fantastis. Yang dulu bisa jadikan rujukan sekarang sudah jauh menyimpang ya. Karena PBB itu sudah partai 0, begitu. Mending saja bubar aja begitu. Mending saja bubar, Pak Yusril masuk kepada PDIP. Baru itu top oke begitu kan di situ begitu. Bisa jadi gubernur dan presiden Pak Yusril kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Ya, bisa saja nyungsep juga begitu ya. Ini ya. Sama ideologi partai lu dengan PDIP, ini banyak sekali yang mempertanyakan itu begitu. Setauku Laksamana Cheng Ho itu bukan pengkhianat. Ngomong opo ini. Tapi PBB ndak laku ini. Sekelas profesor melulu lah kalau guys rezeki pakai jilat. Ini banyak sekali ya komentar-komentar netizen. Ada pro dan ada kontra di sini begitu yang saya bacakan. Tetapi lucu begitu komentar-komentar netizen. Kenapa? Karena kenapa Pak Yusril muncul setiap pas pemilihan presiden, ada apa begitu ya? Kalau tidak menjadi cawapresnya Puan ya mending jadi ketua tim pemenangan dari Puan, kan begitu lumayan kan begitu kan, hitung-hitungannya kan menteri nanti. Ya bisa saja seperti itu begitu. Wallahu alam ya, Ibu Mega sangat cerdas luar biasa begitu, tidak bisa dibohongi begitu kan ya. Tetapi ya pada hakikatnya orang-orang segelintir itu bisa saja ya terpengaruhi begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Yusril partai ideologis ya, sebut partai ideologis cuma PDIP dan PBB, lainnya tidak. Wah, ada apa begitu ya. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang ya, Yusril Ihsan Mahendra menyebutkan saat ini hanya PDIP dan PBB yang merupakan partai ideologis. Dia menuding parpol lainnya tidak punya akar ideologi. Hal ini disampaikan Yusril kepada wartawan usai membacakan keterangan PBB dalam sidang uji materi atas sistem proporsional terbuka di gedung Mahkamah Konstitusi MK Jakarta Pusat Rabu ya. PBB merupakan pihak terkait dalam persidangan itu.
Yusril awalnya menjelaskan mengapa perlu ada partai politik parpol. Kebutuhan untuk membentuk parpol, kata dia, barangkali ada asumsi bahwa dalam masyarakat menjemuk ya setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Bagi orang-orang yang punya pikiran sama, lanjut dia, dipersilakan bersatu membentuk parpol-parpol yang membentuklah yang akan ikut dalam pemilu. Jadi partai itu mewakili orang yang mempunyai pikiran dan ideologi tertentu. Masalahnya sekarang, kata dia, kini hanya segelintir parpol yang bergerak berdasarkan sebuah ideologi. Sekarang partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDIP dan P3. PBB dan PDIP, katanya, kata Yusril seperti itu. Saya tertawa apa yang disampaikan Yusril begitu kan ya. Kok bisa melakukan seperti itu begitu? Ya, bisa saja bubar PBB begitu kan ya. Partai lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis, tidak ada akar ideologis, kata pakar hukum tata negara itu menambahkan. Bahkan sesama pimpinan partai ideologis, Yusril mengaku memahami kekesalan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif. Sebagai gambaran, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos caleg yang diinginkan. Pemenang kursi ditentukan jumlah suara terbanyak. Ya, saya rasa pemilihan terbuka itu sangat menunjang sekali begitu kan. Dalam artian ya kita tahu siapa yang harus kita pilih begitu kan. Ya, hak rakyat di mana begitu. Kalau suara tertutup di mana ya? Jangan-jangan yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah, atau banyak suap di situ, bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya, kalau terbuka kan bisa diakses siapa mereka yang menang, kan begitu logika kita begitu. Bahkan Yusril awalnya menjelaskan mengapa perlu ada partai politik ini. Bagi orang-orang yang punya pemikiran sama, lanjutnya dipersilakan ya bersatu membentuk parpol. Masalahnya sekarang, kata dia, kini hanya segelintir parpol yang bergerak ya, yang bergerak, kata Yusril ya. Partai-partai lain partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya, kata pakar hukum tata negara itu menambahkan. Kok marah-marah di situ begitu? Ada apa? Sesama pimpinan partai ideologis, Yusril mengaku memahami kekesalan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif. Sebagai gambaran, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos caleg yang diinginkan. Pemenang kursi ditentukan jumlah kursi terbanyak. Menurut Yusril, Mega kesal karena PDIP sudah mendidik kader-kader ideologis, tapi kader-kader tersebut justru kalah dalam pemilihan legislatif. Mereka ditimbangkan oleh kader-kader yang punya popularitas dan punya uang banyak. Nah, inilah yang kemudian apalagi tertutup begitu. Tertutup banyak sekali begitu kan. Bagi memainkan suap menyuap begitu kan. Ya bisa saja KPU-nya disuap di situ begitu ya, kalau memang tertutup. Kalau terbuka kan enak begitu, siapa yang menang di situ begitu kan ya. Suara mana yang banyak begitu. Bahkan ketika kader populer atau kayak ini sudah duduk menjadi anggota dewan, lanjut Yusril, partai biasanya tidak bisa mengontrolnya. Dia menyebut fenomena ini sebagai ya kooptasi caleg tanpa ideologi terhadap partai politik. Padahal ada partai itu untuk menyalurkan orang-orang yang pemikirannya sama. Sekarang ada yang tidak tahu ideologi PDIP seperti apa, tidak tahu ideologi PBB seperti apa. Karena dia terkenal dengan terpilih menjadi anggota DPR, ujar Yusril. PDIP dan PBB diketahui memang secara terbuka menyatakan mendukung penerapan kembali sistem proporsional tertutup, sedangkan parpol lainnya di Senayan menantang. Sebagai gambaran, dalam sistem proporsional tertutup, memilih mencoblos parpol. Ya, pemenangan kursi anggota dewan ditentukan parpol lewat nomor urut caleg yang sudah ditetapkan. Sebelumnya ya, hari pencoblosan sistem tersebut digunakan sejak pemilu 1955 hingga 1999. Karena mendukung sistem proporsional tertutup, PBB mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi sistem proporsional terbuka. Diuji lagi begitu. PBB lewat Yusril menyampaikan keterangan yang mendukung petitum penggugat yakni MK memutuskan pileg kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Yusril mengatakan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi sebab konstitusi menyatakan bahwa peserta pemilu adalah parpol dan menyatakan peran serta fungsi parpol. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka justru peran parpol hanya sebatas mengusung calon. Sistem juga yakini membuat institusi parpol melemah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka itu diajukan oleh 6 warga negara persorangan yang salah satunya merupakan kader PDIP. Mereka menggugat sejumlah pasal undang-undang pemilu yang menjadi landasan penerapan sistem proporsional terbuka. Mereka meminta MK memutuskan pileg kembali menggunakan sistem caleg ya, dipilih internal atau proporsional tertutup agar akan diterapkan dalam pemilu di 2024. Wah, ini sangat luar biasa begitu kan? Ya ngapain kita harus menjadi anggota DPR kalau yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Ya belum tentu orang-orang yang punya uang banyak di situ main sogok menyogok. Ya bisa saja di situ begitu.
Karena pada hakikatnya apa yang terjadi? Kalau memang tertutup, ya pemilihan tertutup, wah ini menjadi kacau begitu kan. Bisa saja saya menjadi calon DPR misalnya, lalu kemudian karena saya punya kedekatan dengan orang, misalnya dengan ketua, misalnya dengan ketua DPW dan sebagainya, ya dengan ketua umum sebagainya, saya bisa jadi ke ketua DPR walaupun saya tidak punya uang misalnya begitu kan. Tetapi apakah ini yang dilihat juga begitu kan? Tetapi di satu sisi ada kelemahan begitu di situ begitu, ya hak rakyat yang seharusnya kita milih si A, si B dan si C, lalu kemudian yang dipilih si Z begitu ya, percuma juga begitu kan? Makanya kemungkinan rawan sekali untuk menentukan siapa yang hak rakyat itu ya minim sekali di situ begitu. Apalagi ini ditentukan oleh calon-calon seperti PDIP itu sendiri begitu. Wallahu alam. Tapi menurut saya pribadi saya tidak setuju sekali dengan pemilihan tertutup begitu. Lebih baik ya terbuka aja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.